Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa kembali belajar dalam pembelajaran akhlak. Untuk materi yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu tentang akhlak mazmumah kepada diri sendiri, perilaku riya. Tentu kamu sering mendengar istilah riya. Apa itu riya? Ada yang tahu nggak? Riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa riya merupakan sikap perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kenapa? Selain amal perbuatannya tidak mendapatkan pahala, riya juga belum tentu ada orang yang memuji atau simpati kepada pelaku riya tersebut. Jadi ketika ada orang yang berperilaku riya, maka merugilah orang yang berbuat riya tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci perilaku orang yang berbuat riya. Karena kenapa? Riya ini tergolong perilaku munafik. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat riya. Dengan cara apa? Dengan cara dibukakan aib dan keburukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang perilaku riya ini bisa dilihat oleh kalian. Ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar an Ubayy bin Ka'bil Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Umar, dari Ubayy ibnu Ka'ab al-Ansari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita bisa lihat bahwa Allah itu akan memperdengarkan kejelekan kita kepada orang lain ketika kita berbuat sum'ah. Dan ketika kita berbuat riya juga sama, Allah itu akan memperlihatkan kejelekan kita kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah berusaha untuk menjauhi perilaku riya. Kenapa? Sebab perilaku riya dapat merusak amal ibadah dan amal kebaikan kita. Perilaku riya akan mendapat kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, agar kita dapat menjauhi perilaku riya, maka kita juga sebelumnya harus mengenal terlebih dahulu apa bentuk-bentuk perilaku riya. Menurut para ulama, riya itu dibagi kepada dua bagian atau dua bentuk, ya. Yang pertama, riya syafahi atau riya ucapan. Riya syafahi itu adalah riya dalam bentuk ucapan atau disebut juga sum'ah.
yaitu sikap suka menceritakan amal perbuatan agar didengar oleh orang dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Pujian, sanjungan, atau simpati dari orang lain. Apa ciri-ciri riya syafahi? Nah, riya syafahi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bicaranya itu selalu berlebihan. Bahkan orang yang berperilaku riya syafahi ini, dia kadang perkataannya itu tidak masuk akal, ya. Itu. Yang kedua, bicara sambil memberi isyarat tertentu, baik dengan tangan, muka, atau anggota badan yang lain. Yang ketiga, ciri riya syafahi itu bicara tanpa aturan dan tidak menghiraukan orang lain. Yang keempat, mau berbicara hanya di hadapan orang banyak, ya. Yang kelima, ciri riya syafahi itu adalah topik pembicaraannya itu selalu cenderung memuji dirinya sendiri. Ketika ada seseorang yang dia itu selalu membicarakan kelebihan diri sendiri atau membicarakan kebaikannya atau apapun itu perilaku baiknya, nah itu adalah ciri orang yang berperilaku riya syafahi atau riya ucapan. Nah, riya ucapan ini bisa disebut dengan sum'ah, ya. Yang kedua, riya amali. Riya amali itu adalah riya perbuatan. Riya amali itu riya dalam bentuk perbuatan, mencakup segala amal perbuatan manusia yang sengaja diperlihatkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat pujian atau simpati dari orang lain. Siapa yang bisa melakukan riya tersebut? Semua orang tentu bisa melakukan yang namanya perilaku riya, baik orang awam ataupun orang yang berpengetahuan atau orang yang berpendidikan atau orang yang mempunyai banyak harta. Siapapun itu bisa melakukan yang namanya perilaku riya tersebut, ya. Nah, adapun ciri-cirinya riya amali atau riya perbuatan itu, yang pertama, jika berbuat kebaikan itu dia selalu ingin disaksikan oleh orang banyak. Contohnya, misalkan ketika dia melakukan sholat, ketika dalam keadaan sendiri, sholatnya itu dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat. Tapi ketika gak banyak orang, ketika di tempat dia sedang sholat itu banyak orang, dia melakukan sholat itu dengan gerakan yang sangat lambat. Dengan tujuan apa? Ingin dipuji oleh orang lain. Oh, bahwa dia sholatnya khusyuk. Oh, bahwa dia sholatnya namanya apa, bagus gitu ya. Nah, itu ciri riya amali. Yang kedua, jika waktu berbuat tidak disaksikan oleh orang banyak, maka diberitahukan kepada orang lain. Ketika dia melakukan perbuatan atau kebaikan tapi nggak ada orang, nah maka dia memberitahukan kebaikan dia itu kepada orang lain. Yang ketiga, selalu menunda amal perbuatan baik sebelum orang banyak mengetahui perihal perbuatannya. Yang keempat, tampak bermuka masam jika tak mendapat pujian dari orang lain. Jadi orang yang berperilaku riya ini, ketika tidak ada orang yang memujinya, itu dia kelihatan yang namanya sebel, ya, ke orang tersebut. Kenapa sebel? Karena tidak dipuji. Nah, perilaku riya yang demikian itu, ya, selain tidak terpuji juga mendatangkan akibat buruk bagi siapa? Bagi pelakunya. Banyak sekali, ya, ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka itu akan berdampak buat diri kita sendiri. Tidak mendapatkan pahala dari Allah, dibenci banyak orang karena perbuatannya, kemudian jauh dari rahmat Allah,
Sebab orang yang melakukan ria termasuk akhlak tercela, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik ya. Itu saja dari Ibu pemaparan tentang perilaku ria. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian semua ya. Selalu tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya daring. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir, yang sudah menyimak pembelajaran akhlak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.